Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Selain narasumber yang bergabung di studio, saya juga ingin memperkenalkan narasumber lain yang kembali bergabung atau bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Bapak Suprapto, sosiolog dari Universitas Gadjah Mada. Pak Suprapto, selamat malam. Selamat malam. Dan Pak Anjar, ini ke Pak Anjar betul ya, selamat malam Pak Anjar. Pak Anjar adalah Kepala UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan Jawa Barat. Ya, selamat malam Ibu. Selamat malam, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung di Forum Christian. Saya ke Pak Nahar, ke Pak Jasra dan Mbak Cassandra terlebih dahulu nih. Kita coba bedah tadi, setidaknya ini menjadi momentum untuk belajar dan kembali mengingatkan. Jangan sampai kemudian Pak Nahar, kalau nggak viral kita kembali nggak diingatkan nih. Kalau dilihat dan ditrace di Kementerian PPA itu sebenarnya banyak sekali program yang kalau dilihat secara normatif komprehensif sekali gitu ya, tapi kemudian heavy-nya adalah atau beratnya, fokusnya adalah kepada penguatan keluarga nih, Pak Anjar, pengasuhan orang tua terhadap anak. Nah, ini bagaimana Pak Anjar kita melihat, Mbak Cassandra, kalau kita lihat kan literasi, tingkat pendidikan, tingkat Pak Nahar ya, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi itu berbeda-beda para orang tua. Kalau kita kemudian memberikan tanggung jawab begitu besar kepada mereka, kepada orang tua sepenuhnya kan, dan negara tidak hadir, itu bagaimana Pak Nahar? Iya, dalam upaya perlindungan anak itu tentu harus melihatnya empat subjek gitu ya. Pertama anaknya, kedua keluarga, orang tua gitu ya. Yang ketiga masyarakat. Yang terakhir itu pemerintah gitu ya, pemerintah. Jadi kita belajar dari kasus ini, kita juga nggak habis pikir ya kenapa ini terjadi. Lalu kemudian kenapa ini lebih mengarah ke ada perbuatan asusila gitu ya, meskipun objeknya kucing gitu ya. Lalu kemudian apakah misalnya bahwa persoalan ini karena ketidaktahuan anak untuk tadi Mbak Cassandra mengatakan emang nggak ada permainan lagi gitu ya, jenis. Pada saat kejadian kalau tidak salah bahwa dia sedang bermain layang-layang, tapi kemudian split dia bermain seperti itu gitu ya, kemudian di videokan lalu kemudian viral. Ya? Nah ini satu catatan. Lalu kemudian yang kedua bahwa di antara korban misalnya dengan anak lainnya itu tentu harus juga didalami gitu ya. Didalami itu artinya begini, apakah misalnya bermain dengan cara seperti itu juga ada kaitannya dengan yang lain. Contohnya begini, apakah misalnya kedekatan antara 4 anak ya, 1 korban 3 yang terduga itu juga baik-baik saja misalnya hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya gitu ya. Apakah jangan-jangan misalnya satu anaknya dalam kondisi oke ya, hubungannya baik, lalu kemudian yang 3 itu misalnya dia jarang diam di rumah gitu ya, malah sering berada di luar rumah gitu ya. Lalu kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang kemudian dia belajar banyak dari lingkungan. Ya, mengcopy ya, menyalin betul, apapun yang dia lalu kemudian juga misalnya pernah melihat juga hal-hal yang mengarah bahwa ini akhirnya bermainnya ke arah situ gitu ya. Pak Jasra di salah satu media menyebut mereka mengakses konten pornografi anak-anak di bawah umur, kebayang gitu ya? Iya bisa saja karena kenapa arahnya ke situ? Lagi main layang-layang, kemudian kenapa nggak bermain lain gitu ya? Kenapa mengarah ke situ? Jangan-jangan ini mengcopy dari yang tadi. Akses mereka sangat luas untuk ke internet gitu ya? Iya, jadi lalu kemudian dicontohkan dengan memadukan dengan permainan tadi, lalu kemudian ya ini juga menjadi catatan kita ya bahwa keluarga harus dipastikan bahwa bisa mengontrol kondisi anaknya, karena bisa jadi misalnya kejadian ini juga ada kaitannya dengan persoalan lain, misalnya itu 1 bulan terjadi ketika kejadian lalu kemudian sakit parah. Betul. Dirawat di RSUD setempat. Nah itu. RSUD kan mengeluarkan beberapa hasil gitu ya, hasilnya diduga depresi berat. Iya, mengarah ke tipes dan segala macam itu. Nah itu kami yakin bahwa dalam proses Polres maupun para penyidik dan para pendamping itu mendalami betul tadi yang disampaikan
Mbak Cassandra bahwa ini harus diasesmen, didalami betul. Maka ini KPAID dan UPT DPPA, P2 TP2 itu mendampingi betul. Ya. Nah, dari hasil pendampingan lalu kemudian menyimpulkan bahwa tadi Pak Umar menegaskan sudah ada satu korban, jangan anak lain jadi korban. Ini poinnya. Jadi maka antara anak, orang tua, lingkungan masyarakat juga harus peduli karena seringkali kekerasan itu juga disebabkan karena misalnya Pak Umar tadi menegaskan masih biasa itu ketika nyuruh anak supaya nurut dengan cara-cara misalnya marahin dan segala macam gitu ya. Bisa pengetahuan orang tua juga terhadap hal-hal yang bisa memicu ya Mbak Cassandra ya, bisa jadi juga tidak ada atau kurang begitu. Ya bisa jadi seperti itu. Lalu kemudian juga kan yang jadi persoalan kan ketika misalnya tidak memahami itu lalu kemudian terjadi kekerasan, bisa jadi misalnya kan banyak di publik mengatakan bahwa ini hanya main. Lalu kemudian Pak Wagub juga mengatakan ya ini harus diselesaikan. Harus dicek kedalaman apakah ini hanya bentuk permainan atau memang ada paksaan atau ada unsur pidana. Tapi kalau dari prosesnya udah clear ya bahwa ini ada 3 anak sudah diduga sebagai pelaku, lalu kemudian prosesnya karena usianya 13, 14 maka tahun, sistem peradilan anak maka yang menggunakan pidana sistem anak peradilan pidana anak. SPPA. Pak Jasra Anda menyebut ini mengerikan sekali. Kita tahu mereka masih anak-anak tapi diduga, Anda menyebut patut diduga mereka mengakses konten-konten pornografi sehingga itu copying anak selalu mencontoh ya Mbak Cassandra apa yang mereka lihat, mereka dengar. Ini mengerikan sekali, tapi lagi-lagi kita akan kembali lagi pada narasi tadi yang disampaikan Pak Nahar juga. Ini keluarga gimana? Nah, tapi di satu sisi keluarga ini punya keterbatasan seperti tadi yang digambarkan, mungkin kita ikuti Pak Jasra mengikuti betul. Bagaimana keterbatasan dari orang tua bisa jadi tidak berpendidikan yang cukup untuk bisa memberikan pendidikan yang cukup juga buat anaknya, atau ekonomi atau hal lain yang kemudian menjadi batasan buat dirinya untuk bisa menjadi orang tua yang membimbing, mendidik sepenuhnya. Ini bagaimana Pak Jasra? Ya, memang kalau kita lihat kasus Tasikmalaya ini kan negara kan terlambat ya. Dan komponen sistem apa yang disampaikan oleh Pak Deputi tadi memang lebih banyak menunggu ya. Padahal seharusnya referral system itu menjemput bola. Karena Kabupaten Tasik itu jangan kita bayangkan kota Jakarta gitu ya. Sangat luas sekali gitu ya, dan tentu soal akses untuk melapor dan situasi-situasi keluarga yang mengalami kedaruratan itu kan perlu cepat ya untuk katakanlah apakah tadi responnya, asesmennya, pendampingan. Itu satu. Nah kemudian kedua, kita sekarang sedang berhadapan perang melawan pornografi, Mbak Kestrian. Pornografi, terorisme, konten narkoba dan seterusnya. Dan anak-anak kita menurut data Asosiasi Pengguna Jasa Internet itu sudah ada 13 juta berada di media sosial. Dan 2 tahun selama pandemi ini hampir mereka rata-rata 5 jam mengakses gawai. Nah, kalau ini pendampingannya tidak kuat, apalagi literasi media orang tua dalam tanda petik apa adanya, tentu keterpaparan terkait konten-konten negatif itu sangat mudah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan perlu ya, Kak Sandra juga mungkin bisa menyampaikan bahwa memang anak ini adalah peniru ulung. Dia bukan pendengar terbaik gitu ya. Jadi apa yang dia saksikan, apa yang dia dengar dan seterusnya langsung dipraktekkan. Maka saya kira karena bulan ini masih bulan Hari Anak Nasional gitu ya. Capaian-capaian yang dilakukan oleh negara mungkin sudah banyak ya, baik dari sisi regulasi, program dan seterusnya. Namun gap yang muncul gitu ya, program-program yang inovatif yang sudah dilakukan sudah akan menjawab persoalan-persoalan anak kita, terutama di media sosial. Kalau kita lihat fenomena Fashion Week, Citayam Fashion Week, saya kebetulan di sana ya, SCBD, itu sangat luar biasa lagi bagaimana anak-anak kita ingin difasilitasi, ingin menjadi viral, membuat konten-konten yang positif dan seterusnya. Tapi lagi-lagi anak-anak kita itu tidak terdamping untuk menuju ke arah ke sana gitu ya. Dan bahkan saya tanya ke adik-adik kemarin, mau nggak sekolah, dia nggak mau, dia pengen sekolah kayak gini, dia yang kayak SCBD ini gitu. Nah bisa nggak negara dengan program vocational skill-nya untuk menjawab persoalan-persoalan itu gitu ya.
Nah, jadi saya kira kita berharap Kabupaten Tasikmalaya terakhir kasus ini, dan ini kasus unik gitu ya. Dan saya dihubungi oleh beberapa wartawan internasional juga terkait kasus ini gitu ya. Jadi concern ya. Dan sekali lagi tentu saya setuju dengan Pak Deputi harus didalami lebih jauh, walaupun dari sisi hukum sudah selesai gitu ya. Tapi tentu negara harus berbenah, melakukan lebih, apalagi dalam situasi pandemi, di mana anak-anak kita dalam catatan Kementerian Kesehatan mengalami gangguan kejiwaan juga gitu ya. Konkretnya berbenah dalam bentuk apa, Pak Jasra? Iya, berbenah dalam artian bagaimana misalnya memastikan soal keluarga. Ya. Dalam survei KPAI dari 14.000 orang tua yang kita tanya tahun 2020, hanya 30% membaca bagaimana pengasuhan terbaik di era pandemi. 70% lainnya? Dia tidak mengetahui. Jadi ini PR besar kita gitu ya. Artinya ini isu hulu. Kalau isu hulu ini tidak terselesaikan, maka hilirnya juga. situasi-situasi yang seperti Tasikmalaya ini kita khawatir akan ya menunggu waktu saja gitu ya. Kalau kita tidak beralih cepat melakukan inovasi dan kebijakan yang bisa menjawab anak-anak kita yang membutuhkan tumbuh kembang yang sangat luar biasa. Ini menjadi alas diskursus kita, Pak Nahar tadi disebutkan negara diminta untuk agile, sigap menghadapi berbagai dinamika perkembangan anak-anak, termasuk semua nilai-nilai ada dan sangat mudah ditemukan di internet ya, secara digital. Kita nanti akan perbincangkan dengan sejumlah narasumber yang ada, tapi kami harus jeda, usai jeda kami akan kembali untuk Anda.